Oke, aku mengerti. Oke, kamu yang ambil. Song Siming sudah sadar sekarang. Dia merasa malu. Hanya karena dorongan anggur, dia memperlihatkan tubuhnya yang tidak muda lagi kepada seorang gadis yang sejernih batu giok. Suka. Suka, kenapa kamu harus memilikinya? Lalu meninggalkan malam yang tak dikenal dan kekhawatiran kepada wanita kecil ini yang menyentuh hatiku. Xiaohua sudah kembali. Hai Zhao, hai Zhao. Apakah kamu di dalam? Hai Tao, hai Tao. Hai Tao. Apa yang terjadi denganmu? Aku baru saja meneleponmu dan kamu mematikan ponselmu. Apa yang terjadi? Baterai habis. Apa yang terjadi denganmu? Hai Tao, apa yang terjadi denganmu? Cepat pergi. Hai Tao. Xiao Bei. Biarkan aku masuk. Xiao Bei. Tolong ambilkan aku sepasang celana dalam dan pembalut. Biarkan aku masuk. Aku sedang menstruasi. Hai Zhao, hai Zhao. Hai Tao, gulaku ada di sini. Piyama. Apakah kamu baik-baik saja? Hai Zhao, menstruasimu sepertinya datang lebih awal. Ahwem. Apakah perutmu sakit? Aku pasti gila. Aku pasti gila. Aku pasti gila. Apa yang terjadi dengan Xiao Bei yang begitu lembut ini? Xiao Bei yang begitu murni ini, yang sangat mencintaiku. Bagaimana bisa aku melakukan hal seperti itu? Apa yang salah? Apakah perutmu sakit? Jangan menekat nakuriku, jangan menekat nakuriku. Aduh. Apa yang salah? Apa yang salah?
Apa yang salah? Oh gadis bodoh. Apakah itu sakit perutmu? Kalau perutmu sakit bilang ke kakakmu. Aku akan menggosoknya untukmu. Gosok perutmu. Tanganmu dingin? Kakak. Hei, kamu sudah bangun? Hai tahu nanti akan demam tinggi. Aku akan membawanya ke rumah sakit. (38,9 derajat). Aku ada di sebelahmu. Kalau butuh apa-apa panggil saja aku. Pasti beku. Aku selingkuh di tanah di hari yang dingin seperti ini. Ini hukuman Tuhan untukku. Aku sudah membayar apa yang aku berutang padanya. Pada saat ini Song Siming. Dia merasakan darah mengalir deras ke tenggorokannya. Hai Tao benar-benar gadis kecil di hatinya. Murni dan cantik. Tadi malam dia melakukan kesalahan yang benar. Atau kesalahan yang benar. Dia meninggalkan jejaknya di kertas kosong itu. Hai Tao adalah milikku. Song Siming memekirkan kikugipan, Hai Tao. Dan menggigit lidahnya begitu keras sampai sakit. Dan tubuh kecilnya yang gemetar. Song Siming berteriak dalam hatinya. Aku ingin Hai Tao bisa mengambil keputusan. Aku bisa. Karena dia adalah wanita pertama yang menjadi milikku. Sepenuhnya. Sepenuhnya. Halo. Bisa bicara dengan Kuo Hai Zhao? Hai Zhao sakit. Dia mengganti nomor teleponku. Ada apa? Tidak ada ini, tentang pekerjaan. Kupikir, dia akan membawa penawaran hari ini.
Oh maaf, kurasa dia tidak bisa datang hari ini. Kenapa tidak menghubungi pemimpinnya? Tapi aku tidak punya nomornya. Tidak apa-apa aku punya. Boleh tahu siapa Anda? Aku pacarnya Xiao Bei. Halo Xiao Bei. Aku sekretaris Song dari komite partai kota. Oh halo. Maaf. Apa yang kamu katakan? Maaf mengganggumu. Halo. Aku dengar kamu sakit. Aku datang untuk menjengukmu. Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Tadi malam. Maaf. Ada hal lain? Kalau tidak ada hal lain jangan katakan. Aku membelikanmu buah dan obat. Kamu harus istirahat yang cukup. Kamu bisa membawanya kembali, aku punya obat. Aku tidak makan buah yang kamu beli. Selamat tinggal. Itu kecelakaan. Itu benar-benar kecelakaan. Dari hari ini, aku akan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Aku bisa. Aku bisa. Song Siming sama sekali tidak berharap untuk meminta maaf. Tapi karena penolakan Hai Zhao, dia meminta maaf tanpa alasan. Pada saat ini dia tiba-tiba merasa bodoh. Dan dia sama sekali tidak memahami situasi. Setidaknya dalam perasaannya. Hai Zi setengah dipaksa tadi malam. Dia memahaminya sebagai rasa malu di malam pertama. Tapi hari ini Hai Zhao memiliki ekspresi yang berbeda. Tidak seperti malam tadi yang terlihat tidak berdaya dan ragu-ragu. Seperti terakhir kali, dia mengembalikan uang dan telepon. Wanita ini. Apakah dia memiliki dua wajah, satu untuk malam dan satu untuk siang? Dia tidak akan pernah tahu. Pagi ini Song Siming masih percaya diri. Tapi sore ini Song Siming hancur. Dia telah merencanakan selama bertahun-tahun. Tapi tidak pernah menyangka akan kalah oleh seorang gadis kecil hari ini. Jika dia tersenyum, dia akan lembut hatinya jika dia menangis. Dia akan bingung jika dia acuh tak acuh. Dia akan takut jika dia putus dengannya. Dia akan merasa sakit di hatinya. Ini sudah dalam waktu singkat. Dia telah ditolak oleh gadis kecil ini untuk kedua kalinya. Ketika dia menginginkanmu, dia bahkan tidak perlu melambaikan tangan. Kamu akan datang padanya. Sudah ditakdirkan bahwa Song Siming akan kalah dari Hai Zhao. Apa yang bisa kita lakukan?
Yo, ayahku masih belajar dengan cahaya lampu. Apakah kamu bersemangat belajar bahasa Inggris? Apakah kamu ingin mengikuti tren, mengambil ujian pascasarjana atau semacamnya? Jurusanmu akan semakin kaku. Pemilik rumah menghubungiku hari ini, meminta kami pindah sebelum akhir bulan depan. Segitu mendesaknya? Bukannya kamu bilang masa kontrak masih setengah tahun? Dia bilang tidak ada batas waktu saat kita menandatangani kontrak. Mungkin kerja ingin menaikkan harga sektor terselubang? Bagaimana dia bisa menaikkan harga? Mereka akan merobohkan tempat ini. Dia juga cemas. Dia berbicara sangat tegas. Dia bilang jika kita bisa pindah setengah bulan lebih awal, dia tidak akan membebankan biaya sewa bulan terakhir. Cukup baik bisa pindah lebih awal. Tidak mudah mencari rumah. Cari saja, ini bukan rumahmu sendiri. Selama mereka membiarkanmu tinggal, selama mereka membiarkanmu, apa yang bisa kita lakukan? Bisakah kita menemukan rumah dengan harga ini? Kamu bisa menemukannya, tapi jauh dan berbagi dengan orang lain. Seperti rumput laut. Aku serahkan padamu. Aku sibuk belakangan ini. Aku tidak bisa meluangkan waktu. Aku sudah menemukan yang kusuka. Apakah kamu ingin melihatnya? Tidak apa-apa. Kurang dari setahun, kami akan pindah saat mendapatkan kunci rumah baru. Itu saja. Mengapa kamu bekerja begitu keras belakangan ini? Apakah kamu benar-benar akan mengambil ujian masuk pascasarjana? Aku akan pindah. Hai Chow, memperkenalkan aku pada Sirang Asing Untak Belajar Bahasa Mandarin. Aku sibuk menyiapkan pelajaran untuknya. Hei, kamu tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Tidak. Aku tidak bermaksud apa-apa. Saya bilang kamu sibuk kerja dan tidak punya waktu. Sudah saya atur. 3 malam seminggu, dari jam 8 sampai 9:30. Saya akan pulang pada malam Senin, Rabu, dan Jumat. Itu sudah lewat jam 11. Tidak bisa begitu. Kamu tidak bisa mengambil pekerjaan ini. Tidak aman pulang begitu malam. Selain itu, kita bahkan tidak tahu apakah muridmu itu laki-laki atau perempuan. Bagaimana jika mereka punya niat jahat terhadapmu? Pokoknya saya tidak setuju dengan ini. Urus saja urusanmu sendiri. Kenapa kamu tidak urus dirimu sendiri dulu? Kamu cerewet sekali. Hei. Su Chun berhenti memberikan pendapatnya. Pendapatnya di rumah tidak penting. Kalau dia bersikeras melakukannya, dia akan kembali ke keadaan tidak berguna dan tidak punya uang. Pola lama membiarkan istrinya yang tampil. Hai Tao, Jen, ini dari Song Siming untukmu. Hai Tao melihat uang tunai di tangannya. Berpikir ini adalah uangnya dari menjual diri. Tentu saja satu malam musim semi bernilai 1.000 emas. Tidak, 10.000 yuan. Kalau saya tebak benar, seharusnya 60.000 yuan. Hei, mengingat tahun lalu, menghabiskan beberapa juta yuan. Sedih dan menyedihkan. Pada saat ini, Hai Tao tiba-tiba merasa lega. Dulu dia selalu meminjam uang dari orang lain. Selalu merasa ada batu besar di hatinya, panik. Sekarang dia merasa tenang dengan uang itu. Dan dia tidak merasa terlalu buru-buru untuk membayarnya kembali. kenapa kamu di sini? Apa? Ini. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Saya pinjam dari teman. Kamu bisa pakai untuk bayar utang rentenir dulu. Dan bayar kembali kalau sudah punya uang. Dia tidak mengenakan bunga. Terima kasih, Hai Tao. Terima kasih.
Hai Tao melihat wajah santai adiknya dan merasa sangat bersih. Oke, Hahaha. Hahaha. oke berhenti bercanda. Aku belum selesai membaca bukuku. Aku belum selesai membaca. Oke. Hai Tao tidak membiarkan Xiao Bei menyentuhnya. Xiao Bei mengira dia masih marah padanya. Marah padanya. Padahal Hai Tao tahu bahwa dia bukan lagi Hai Tao di hati Xiao Bei. Dia telah menjadi sangat kotor. Ketika dia tidak ada kerjaan, dia akan membersihkan dirinya dengan rajin. Dia selalu memiliki ketakutan yang tak tertahankan di hatinya. Dia khawatir bau pria lain di tubuhnya akan ditemukan oleh Xiao Bei. Dan dia tidak bisa melakukannya. Membiarkan tubuh Xiao Bei masuk ke dalam dirinya. Dia merasa seperti sikat gigi yang digunakan oleh dua orang. Apa yang kamu pikirkan? Kamu bilang kamu sakit. Tidak apa-apa untuk tidak memiliki gairah seksual. Kenapa kamu begitu diam? Kamu tahu pekerjaan apa yang paling aku kagumi? Yang mana? Mata-mata, terutama mereka yang mengandalkan penampilan untuk menangkap musuh. Kenapa? Aku mengagumi agen ganda dalam buku itu. Mereka bisa dengan mudah bergaul di antara beberapa pria. Prajurit revolusioner seperti apa itu? Mental seperti itu pasti seperti danau Honghu, bisa menahan angin dan ombak. Jika itu aku akan terbongkar cepat atau lambat. Aku pasti akan terbongkar. Aku bersalah. Aku tidak tahan dengan siksaan dan pukulan batin. Cepat atau lambat, tanpa disiksa, aku akan mengaku sendiri. Mungkin pada saat mengungkap rahasia batinku, aku pasti akan pingsan karena kelelahan. Detak jantung Nora Ephron. Novel kontraspionase. Tidak, Kalian para wanita selalu suka melakukan hal-hal berbahaya. Di satu sisi kalian takut menjadi mata-mata, tapi juga iri dengan kehidupan mata-mata. Selalu membuat kejutan untuk menciptakan ketegangan. Dan kemudian mencari keseruan yang tidak perlu. Apakah itu perlu? Hah? Apakah menurutmu aku benar? Apakah kamu orang seperti itu? Aku akan tidur. Xiao Bai. Hei, aku kembali. Hari ini aku pulang kerja lebih awal, jadi aku mencuci spray dan sarung bantal yang harus semua spray sudah dicuci. Karena aku ingin membawa babiku bermain di akhir pekan. Anak babiku sudah besar. Dan dia tidak puas hanya dekat denganku. Haha, pikirkanlah. Kemana kita akan pergi? Yo. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah kamu terlalu lelah karena kerja? Oke, aku akan memberimu sesuatu yang enak. Untuk menebusnya. Baiklah sayang.
Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Bisakah kamu tidak peduli dengan saudariku di masa depan? Hom 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 hom. Makanan oke enak. Ya, Seperti nasi. Monyet-monyet. Monyet. kepala 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 kepala. Tidak. Tidak. Hah? Otak. Ya itu sangat enak. Oh benarkah hem? Bebek. Bebek oke. Burung. Tidak, burung. Bebek ya Gaga. Gaga. Lezat. 2 jam. Oke. Terima kasih. Oke, kelas selesai. Terima kasih atas waktunya. 1,5 jam itu air liur. 2 jam itu diskon untukmu. Mark, kamu tahu? Ya, terima kasih untuk kelasnya. Tapi setidaknya aku belajar sesuatu hari ini. Tolong ulangi lagi. Ada 3 cara. Benar. Maaf. Maaf. Maaf ya. Maaf. Maaf. Yang lain dengan nada naik. Maaf. Aku ingat maaf ya. Maaf. Satu, dua, tiga. Heyo. Aku masih yang tercantik. Hum. Yo saudariku seharusnya sudah selesai kelas sekarang. Lumayan saudarimu. Halo Haitao. Halo kakak. Ini hari pertamamu kelas. Bagaimana perasaanmu? Tidak begitu baik. Aku menyesal tidak belajar lebih banyak ketika membutuhkannya. Aku menghabiskan 10 tahun belajar bahasa Inggris. Tapi pada akhirnya aku merasa tidak belajar apa-apa. Apakah berjalan lancar? Berjalan lancar. Orang asing bernama Mark ini sangat baik. Dia baik dan sabar. Dia bisa memahami gerak tubuhku. Kamu tahu? Ketika aku berbicara tentang daging keledai dengannya, saya tidak bisa mengingat bagaimana cara mengatakan keledai dalam bahasa Inggris. Kemudian saya benar-benar tidak punya pilihan. Saya meletakan dua yari di kepala dan menerukan suara keledai. Dia sangat pintar. Dia langsung mengenalinya dan berkata Donkey. Ya, ini burger keledai. Kakak, kamu benar. Astaga, aku terkesan kak. Oh, aku tidak akan bicara denganmu lagi. Aku harus buru-buru mempersiapkan kelas mikro. Aku akan segera pulang. Oh, aku tidak menyangka itu. Kak, kenapa kamu begitu bersemangat? Kamu kan cuma seorang siswa. Mengapa kamu berinvestasi seperti untuk karir seumur hidup? Sebenarnya tidak. Jujur saja, aku sangat peduli dengan pekerjaan ini. Aku juga bersyukur atas pekerjaan yang datang tiba-tiba ini. Selama ini, aku merasa sudah kehilangan arah hidup. Dan merasa cemas. Dan aku tidak tahu kenapa. Aku ingin memperkaya diri sendiri. Aku ingin belajar sesuatu. Tapi aku tidak tahu apa yang harus dipelajari. Tapi sekarang baik-baik saja. Baik itu terpaksa atau sukarela. Atau secara sukarela, aku harus belajar setiap hari.
Berlatih dan berbicara bahasa Inggris. Ya, aku hanya merasakan perasaan yang berbeda di hatiku. Rasa aman kan? Dulu kamu panik karena kurangnya rasa aman. Aku tidak tahu. Atau mungkin itu semacam sandaran. Ngomong-ngomong, maukah kamu mentraktirku makan? Aku akan mentraktirmu makan. Dan mentraktir jam makan. Untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Kak, kamu tidak perlu. Uangmu sedikit sekali. Aku akan berterima kasih padanya atas namamu. Kamu bilang begitu. Lalu aku tidak peduli. Aku tutup teleponnya. Ya, sampai jumpa. Apa yang dikatakan saudarimu? Apa maksudmu tidak percaya diri? Kakak iparmu baik. Bukan itu yang kamu katakan. Bukan berarti aku sengaja ingin menyusahkanmu. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Tolong maafkan aku. Jika itu karena beberapa kekuatan eksternal, di luar kemampuanmu untuk menyelesaikan, beritahu aku. Dan biarkan aku membantumu. Halo. Kamu bukan orang yang tidak aku pedulikan. Aku peduli padamu. Halo Michael. Halo Song. Aku Mark. Aku sangat menghargaimu. Guru bahasa Cina datang tadi malam. Dia sangat baik padanya. Tapi aku ingin bertanya. Apakah kamu kenal guru lain? Karena metodenya bagus. Tapi dia sama sekali tidak mengerti bahasa Inggris. Hahaha, jadi kita sedikit kesulitan. Kita hanya bisa menggunakan bahasa isyarat. Apakah kamu ingin mencari guru yang mengerti bahasa Inggris? Seperti aku Maka aku bisa meyakinkanmu bahwa kamu pasti tidak akan belajar bahasa Cina dengan baik. Ada pepatah yang mengatakan bahwa cara terbaik untuk belajar berenang adalah dengan melemparkan bebek ke dalam air. Lalu aku pikir guru ini sangat baik. Aku harap ketika kita bertemu lagi, kamu bisa berbicara bahasa Cina. Oke. Aku akan mencoba yang terbaik. Aku akan mencoba beradaptasi. Ketika aku mendapatkan gaji pertamaku, haruskah aku berterima kasih padanya? Ajak dia makan. Apakah kamu ingin berterima kasih padanya untuk saudarimu? Atau kamu ingin meneleponnya sendiri? Halo? Masih lama. Teman asingku baru saja meneleponku dan mengatakan saudarimu mengajar dengan sangat baik. Kamu bisa berterima kasih pada Haiping untukku. Dia banyak membantu saya. Terima kasih. Aku ingin bertemu denganmu malam ini. Jangan bilang tidak. Tidak. Tidak hari ini. Aku akan menemui saudariku malam ini. Besok kalau kamu ada waktu besok. Oke. Oke, aku akan menemuimu besok. Dah?
Hei kakak. Temanku baru saja menelepon dan bilang kamu mengajar dengan sangat baik, dan orang asing memujimu sebagai guru yang baik. Sungguh aku juga merasa sudah belajar banyak. Sekarang aku meluangkan waktu untuk menonton bahasa Inggris setiap hari. Aku harus mengatasi masalah sulit ini. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengajar orang asing. Kakak teruskan. Ngomong-ngomong, bisakah kamu melihat-lihat? Apakah ada rumah yang disewakan di sekitar sini? Di mana kamu tinggal? Aku diusir oleh tuan rumahku. Lingkungan kita akan dirobohkan. Aku khawatir tentang itu. Aku tidak tahu harus tinggal di mana bulan depan. Jangan khawatir, aku akan mencari tahu untukmu. Jadi kamu mau menyewa kamar atau apartemen? Tentu saja kamar. Semakin murah semakin baik. Tidak masalah kalau tidak ada perabotan. Lagi pula kita akan pindah ke rumah baru sebentar lagi. Oke dah. Ada apa sih kecil? Aku tahu itu. Kamu tidak suka. Kamu tidak suka lagi dengan perasaan belanja yang pas-pasan. Aku tidak. Aku hanya memikirkan bahwa kakakku akan pindah. Aku ingin melihat-lihat di sekitar kita. Apakah ada rumah murah yang bisa disewa? Tempat kita. Itu terlalu jauh dari tempat kerja kakakmu. Sangat tidak nyaman. Selain itu, rumah kakakmu akan siap dalam setengah tahun. Tidak ada tuan rumah yang mau menyewakan kepada penyewa jangka pendek. Penyewa jangka pendek. Harganya tidak akan murah, tidak sebanding. Ayo cari. Kamu tidak akan tahu sebelum mencari. Ayo mulai mencari dari pusat kota. Asalkan ada agen real estate. Mari masuk dan tanya. Mengapa semuanya begitu mahal? Ayo pergi. Aduh. Maaf. Hai tahu aku duluan ya. Bye. Halo. Hai tahu aku ada urusan mendesak. Bagaimana kalau ini? Bisakah kamu datang ke kantor saya dan tunggu saya? Tidak. Ayolah, aku senang jika kamu menemaniku. Masuk. Ayo masuk. Kamu duduk sebentar. Saya akan segera selesai. Saya harus menyerahkan laporan besok. Tunggu saya. Mau air putih? Ambil sendiri, tidak terima kasih. Apa majalah-majalah itu bagus?
Semua iklan jual rumah. Apa kamu mau beli rumah? Bukan kakakku. Rumahnya akan dibongkar bulan depan. Jadi dia tidak punya tempat tinggal bulan depan. Saya ingin membantu dia mencari. Kalau ada rumah yang cocok untuk disewa. Di mana kakakmu tinggal sekarang? Di Shiken di belakang Fulin Park. Meskipun rumahnya kecil. Tapi transportasinya sangat nyaman. Dia ingin mencari rumah yang lebih dekat dengan saya. Dia akan pindah ke rumah baru nanti. Bukankah kakakmu mengajar Mark sekarang? Kalau dia pindah ke tempatmu dia tidak akan keburu bus malam. Mobil kamu sudah lama pergi. Ya? Aku tidak memikirkan hal itu. Hai Ping tidak akan tinggal lama di sana kan? Saya punya rumah teman yang sedang kosong. Untuk sementara belum ditempati. Sangat dekat dengan tempat Mark tinggal. Kamu bisa biarkan Hai Ping tinggal sementara di sini. Kalau temannya buru-buru, kita bisa mencari solusi lain. Apakah ada masalah yang saya ajukan kapan saja? Kamu selalu bisa menemukan solusi? Kenapa kamu selalu bisa memikirkan hal-hal ini? Karena kamu menginginkannya. Kalau orang lain aku tidak akan bisa mengarangnya. Aku berharap bisa membantumu secara materi. Dan akhirnya membuatmu bahagia secara spiritual. Apakah menurutmu memiliki hal materi berarti memiliki jiwa? Tidak. Jiwa lebih kuat. Tapi ada banyak jalan menuju jiwa. Dan hal materi hanyalah sebagian darinya. Tahukah kamu kenapa narkoba bisa membawa kebahagiaan bagi orang? Karena mengonsumsi narkoba langsung merangsang beberapa saraf pusat. Ketika kamu mengonsumsi narkoba, otak, grafik saraf kesenangan akan memercikkan bunga api. Tentu saja hal lain juga bisa menghasilkan percikan ini, tapi tidak selangsung narkoba. Jadi kita harus menolak narkoba. Karena sekali kebahagiaan tertinggi ini bisa didapat dengan mudah. Kamu tidak akan tertarik pada kesenangan yang didapat melalui kerja keras. Lagi. Jika kebahagiaan setiap orang bisa didapat dengan mudah, apakah kamu masih akan mencari cinta? Atau bekerja keras? Apakah kamu masih akan merasa sedih kehilangan sesuatu? Tidak. Oke. Aku mengerti. Maksudmu hal materi seperti candu. Dan aku perlahan diracuni. Salah. Materi ini seperti wanita paruh baya. Untuk membuat Haidaoku bahagia, aku punya banyak trik. Lapar? Makan saja. Yang ini. Nyonya. Hei Tuan Song, kamu di sini. Lama tidak bertemu. Masuklah. Masuk. Ini dia. Semuanya sudah diatur, silakan duduk. Tempat apa ini? Ini adalah restoran yang hanya diketahui oleh kaum hipster. Tidak diiklankan. Jadi orang yang makan di sini, semua diperkenalkan oleh kenalan. Apa yang istimewa dari tempat ini? Kamu akan tahu sebentar lagi. Ini tehmu. Ini tehmu, terima kasih. Saya mau sup ubi. Ubi panggang akar teratai madu. Dan asparagus. Oke, tunggu sebentar. Mari minum teh dulu.
Coba sup ubi ini. Enak tidak? Ubi jenis apa ini? Ya, Kenapa ubi ini begitu enak? masakan kami. Dinamai sangat biasa. Tetapi rasanya benar-benar unik. Dibuat dengan kaldu burung pegar liar dan abalon. Kamu bisa merasakan teksturnya yang halus. Itu sirip hiu kelas 1. Berani sekali menyebutnya ubi. Berani sekali dia menyebutnya ubi. Tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Benar-benar disebut sup ubi. Kakak, ini 60.000 yuan yang saya hutang padamu. Saya benar-benar minta maaf. Lihat, saya ingin meminjam uang. Tetapi belum melakukannya. Rekan kerja saya bilang, bangga ini 600 yuan. Dia akan membayarmu akhir bulan ini. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Jangan berikan padaku. Terima kasih tante. Kalau gitu saya pergi dulu. Ayo pergi. Hei, Kamu suka masakan di sini? lumayan. Yang paling penting adalah, aku kenyang untuk pertama kalinya di meja makan. Kurasa ubi panggang dengan krim ini. Ubi panggang dengan krim dan kaviar ini seperti serigala berbulu domba. Dan asparagus yang diisi dengan ikan kod. Asparagus yang diisi dengan ikan kod. Hanya tampilan palsu, tapi enak di dalam. Hahaha. Aku juga ingin mencoba akar teratai madu. Tapi aku benar-benar tidak bisa makan lagi. Aku sarankan kamu mencoba sepotong. Kamu tidak akan menyesal. Hanya 1 potong. Oh. Aku benar-benar menyesal makan ini terakhir. Seharusnya aku mencoba ini pertama kali. Ini yang terbaik. Terima kasih untuk makan malamnya. Selamat malam. Malammu terlalu cepat. Milikku baru saja dimulai. Yang sebelumnya hanya preview. Di tempat ini. Begitu dia mendekati jalan, hati Hai Chao mulai berdegup kencang. Dia tahu apa yang akan terjadi, tapi dia tidak bisa melarikan diri. Hubungan aneh ini seperti magnet, membuatmu melawan dengan putus asa saat menghadapinya langsung. Tapi saat kamu membelakangi, kamu menantikannya.
Lihat aku. Buka matamu dan lihat aku. Aku akan menuangkan air untukmu. Aku lelah, tidurlah. Seka wajahmu. Oh, ngomong-ngomong, aku punya pertanyaan. Apakah kamu mengambil uang dari rumah untuk meminjamkan ke orang lain? Apa yang terjadi? Seseorang membayar saya hari ini. Aku menggambar tanda di amplopnya. Aku mengambilnya beberapa hari yang lalu. Untuk tujuan yang berbeda. Aku tidak ingat. Dunia ini kecil. Dunia ini memang kecil. Kakak, hei, aku di sini. Sini, sini, sini. Kak, kemari. Ada apa? Ini kunci rumah untuk kamu tinggal. Dari temanku, lagian dia tidak tinggal di sana. Kamu bisa tinggal di sana sementara. Kalau dia mau rumahnya kembali, kamu bisa pindah. Berapa sewa per bulannya? Gratis. Gratis tanpa bayar. Hei, kamu sedang apa akhir-akhir ini? Siapa yang begitu baik padamu? Kamu tidak perlu mengembalikan uangnya, dan tinggal di rumah itu gratis. Dia bahkan memperkenalkan saya pekerjaan. Hanya teman di tempat kerja. Mereka butuh bantuan dari perusahaan kita dalam bisnis. Mereka hanya menjilat saya. Mengapa mereka begitu menjilat? Bukan begitu sekarang? Bagaimana jika kamu tidak bisa berbisnis dengan mereka? Bagaimana kamu bisa membalas budi sebesar itu? Jangan khawatir, karena kita sudah saling kenal dalam bisnis. Perasaan pribadi yang muncul tidak akan mempengaruhi pekerjaan saya. Dia laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki begitu perhatian padamu dan menjelatmu. Dia pasti punya niat buruk. Saya tidak bisa tinggal di rumah ini. Oh, Kak. Bagaimana jika ada seorang pria yang tidak mampu dan bukan gadis cantik, dia tertarik padaku? Haruskah saya langsung pura-pura pingsan dan terjatuh ke pelukannya? Kalau tidak, jika saya melewatkan kesempatan ini, saya akan menyesal. Hei, kamu ngomong apa sih? Kalau Xiao Bei tahu, kamu akan dalam masalah. Lalu siapa Xiao Bei bagiku? Saya tidak menikah dengannya. Apakah saya harus bertanggung jawab padanya? Mengapa kamu seperti ini sekarang? Kamu sedang memikirkan apa? Kamu akan segera menikah. Kamu perlu menjalani hidup yang baik, mengerti? Apa salahnya menikah? Bukankah itu seperti menggali kuburan sendiri dan mengubur cintamu? Kamu yang bilang begitu. Bagaimana dengan cinta dibandingkan rumah? Kamu pikir rumah lebih penting? Rumah bisa menampung tubuhmu. Itu hanya amarah sesaat. Kenapa kamu anggap serius? Aku peringatkan kamu, jangan main-main dengan API. Kamu harus cepat-cepat putus dengannya. Tidak mudah menemukan kekasih dalam hidup. Tidak mudah. Kamu harus menghargai Xiao Bei. Apa kamu masih menghargai hubunganmu dengan Su Chun?
Apa kamu pikir hidup yang kamu jalani adalah yang kamu inginkan? Wahai tahu kamu menggunakan tombakku untuk menusuk perisaiku. Aku tidak bisa berdebat denganmu. Aku tahu kenyataan adalah kenyataan. Baiklah, aku tidak akan banyak bicara padamu. Baiklah, katakan saja padaku. Berapa lama kamu berencana bersama orang ini? Dan bagaimana kamu akan bergaul dengan Xiao Bei di masa depan? Aku sudah bilang padamu. Aku hanya teman biasa dengannya. Xiao Bei masih favoritku, dan dia tidak akan tahu apa yang tidak akan dia ketahui. Lakukan saja. Kamu cepat-cepat putus hubungan dengannya. Kamu dengar aku? Aku tidak ingin kamu terikat oleh rumah sementara. Dia tidak akan membatasiku. Aku sudah dewasa sekarang. Aku bisa mengurus urusanku sendiri. Aku beritahu kamu rumah ini lokasinya bagus dan dekat dengan mahasiswa aslimu. Jangan gunakan ini sebagai godaan. Kamu harus putus dulu. Aku benar-benar memperingatkanmu. Kalau Xiao Bei tahu, dan lihat apa yang akan kamu lakukan. Kamu akan dalam masalah. Biarkan aku melakukan sesuatu untukmu. Lagi pula ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku akan jelaskan nanti. Kamu hanya akan tinggal di sini selama setengah tahun. Baiklah, kamu bisa pindah begitu rumah barumu siap. Apa bukan setengah tahun? Apapun bisa terjadi dalam setengah tahun. Bagaimana jika, Kak? Aku tidak punya kemampuan lain. Yang bisa kulakukan untukmu hanya ini. Jaga kunci itu dengan baik. Hahaha. Hai Tao menjalani hidup yang tidak normal. Itu bisa dirangkum dalam judul sebuah buku setengah laut dan setengah api. Song Siming tidak bisa ditebak. Seperti laut, terkadang tenang dan damai, dan terkadang bergolak. Dia tidak akan menelepon dalam waktu lama, membuat Hai Tao menduga dia telah melupakannya. Kegembiraan ikan dan air di masa lalu hanyalah sekilas. Dan tiba-tiba dia menjadi mesra. Tiba-tiba dia akan menelepon dan mengatakan beberapa kata yang membuat orang tersipu. Hati Hai Tao selalu menggantung. Dia tidak tahu kapan dia akan mengganggunya secara intermiten. Dia sedikit khawatir dan sedikit bersemangat. Perasaan dicintai jauh lebih baik daripada mengejar. Tentu saja, Hai Tao belum pernah mengalami emosi cinta tak berbalas. Beberapa wanita memang beruntung. Mereka tidak perlu membayar untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Baik Xiao Bei maupun atau Song Siming. Mereka selalu membawa cinta yang mesra. Sayang, makan malam sudah siap. Ayo cepat ke sini, aku membuat babi kecap. Cepat. Datang. Makan malam apa? Ayam kecap. Babi kecap? Hei. Kak sudah cuci tangan belum? Belum. Letakkan itu. Ah, Pergi cuci tangan. Kenapa aku tidak bisa melangkah? Oh, jatuh. Jada, Sudah hilang. cepat. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah memakannya cepat. Jangan taruh itu. Ada apa? Aku tidak. Sehari sebelumnya, Hai Zhao melintasi bar dan klub seperti seorang wanita. Tetapi keesokan harinya, dia memasak di dapur dengan pakaian kasar. Dia merasa memiliki kepribadian ganda seperti Gregory Peck. Kamu sangat cantik. Biarkan aku menciummu. Hom.
Bagaimana dengan Xiao Bei? Masih tenggelam dalam dunia berdua dengan Hai Zhao. Dia akan membawa Hai Tao ke pasar, atau berjalan-jalan di sekitar lingkungan. Jika mereka libur pada hari Minggu, mereka akan pergi piknik di pinggiran kota. Xiao Bei, aku tidak akan pernah menyakitimu lagi. Hai Tao berpikir, dia merasa seperti merendam tubuhnya dalam sup hot pot, dan kemudian dalam gula, dalam api yang mendidih. Menyaksikan dirinya berubah dari transparan menjadi merah muda yang memikat. Namun, jatuh lebih mudah daripada naik. Beberapa waktu lalu Hai Tao mengira kehidupan pelacur itu sulit. Kali ini, Hai Tao dan Song Siming telah beradaptasi dengan perubahan peran.